semuanya, welcome to Divi Podcast KMBD. Perkenalkan, nama saya Indira. Hari ini saya bakal menjadi moderator buat Divi Podcast kali ini. Tema hari ini adalah romansa kuliah online. Oke, hari ini saya bakal ditemenin satu pembicara cantik nih. Oke, boleh Yuli, mana nih? On cam dong. Nah, halo Yuli. Dira. Halo. Nah, Yuli, perkenalan diri dong. Mungkin kan teman-teman banyak yang nggak tahu nih kamu siapa gitu. Boleh. Mungkin kalau udah orang yang udah ada di KMBD mungkin udah kenal lah ya. Aku Yuli gitu. Mungkin aku perkenalkan lagi aja diri aku. Nah, aku Yuliandini. Di KMBD aku berada di bidang 2, itu divisi sharing and caring. Dan aku dari jurusan creative advertising. Nah, teman-teman udah pada tahu lah ya, udah pada kenal nih. Cicinya juga udah kenalan nih sama kalian. Nah, Yuli, aku kepo nih. Kamu apa kabar sih sekarang? Baik banget. Kalau kamu sendiri gimana nih, Dir, kabarnya? Aku juga baik sih. Apalagi hari ini kan kita mau Divi Podcast nih. Bener gak? Iya, bener banget. Kalau kita nggak sehat, gimana kita ada di sini gitu ya kan? Pastinya sehat lah ya. Betul banget. Sehat ya berarti ya. Aku mau tanya lagi nih. Kamu selama online ini gimana sih rasanya gitu? Oh, rasanya bisa dibilang 50-50 sih sama offline ya. Karena bisa dibilang ada enak dan nggak enaknya juga gitu. Pas offline kita bisa ketemu teman secara langsung gitu. Pas online kita nggak bisa, harus lewat sosial media gitu kan. Nah, tapi kalau online itu bagusnya nih untuk anak kosan itu bisa ketemu keluarga gitu. Yang dimana biasanya kita kalau pas offline tuh nggak bisa ketemu keluarga secara langsung gitu kan, karena paling tidak tuh setahun sekali gitu baru bisa ketemu karena kita anak kosan gitu ya kan. Istilahnya anak Betul. merantau gitu ya kan. Jadi agak sedikit 50-50 makanya. Agak ada plus minusnya lah ya. Jadi ya kalau ditanya rasanya online gimana, ya cukup menyenangkan juga sih online. Jadi nggak ada apa ya, aku selalu bawa seasiknya aku aja gitu. Jadi nggak ada yang nggak enak sih, aku enak-enak aja gitu. Bahkan online aku ketemu teman-teman baru bahkan lebih dari offline gitu. Yang di offline aku malah lebih diem-diem gitu ya, nggak terbuka gitu. Tapi di online aku lebih jauh ada improvisasi dari diri aku sendiri, ada memperbaiki lah jauh gitu. Iya, berarti dibawa enjoy aja ya online sama offline gitu ya. Benar banget. Oke, nah aku mau tanya lagi nih. Kesempatan apa sih yang Yuli dapat saat online gini? Oke, kalau kesempatan, kebetulan kalau aku boleh cerita deh ya, baru-baru ini aku kebetulan jadi ketua di suatu event, itu event PMB dan WP. Nah, di situ event yang menurut aku suatu kesempatan yang susah banget didapetin nih, karena itu cross region gitu, yang dimana kalau di offline tuh mungkin ada gitu cross region, tapi nggak kayak di online gitu. Mungkin di online lebih banyak gitu cross region, dan kita bisa nemuin temen-temen yang beda region gitu, yang dimana di luar dari circle kita gitu, yang biasa kita circle-nya itu di Kemanggisan aja gitu kan di offline, dan kalaupun pas offline mau cross region, dan itu harus pergi-pergi dan cukup jauh sih antara Alam Sutra dan Kemanggisan gitu. Dan kalau online kan kita bisa ketemu sama orang-orang baru gitu, yang dimana kita bisa cross region gitu sama beberapa region. Tapi kebetulan di PMB dan WP itu kita crossnya sama Alsut aja gitu. Oke, berarti bisa menambah relasi lah ya, walaupun jauh gitu. Online ini mempermudah gitu ya, Yulia. Iya, bener banget. Intinya, makanya aku bilang online itu nggak selamanya negatif gitu. Ini ada positifnya gitu. Karena aku jujur lebih banyak teman gitu, lebih banyak circle baru lah ya, semenjak online ini. Bahkan aku awalnya sama kamu juga nggak terlalu dekat gimana gitu. Aku cuman kayak tahu lah, oh ini Indira gitu. Nah, bahkan kita Betul. baru deket-deket ini pas online gitu. Makanya online cukup banyak pengaruh positif sih menurut aku. Jadi nggak melulu tentang negatif sih. Jadi intinya kita biar pikir positif aja gitu. Ya, benar banget sih. Aku setuju sama Yuli sih.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Yul. Dari Apa kesempatan tuh? itu, apa sih yang bisa Yuli capai? Oke, baik. Kalau yang bisa aku capai, pasti ya banyak sih benefit yang aku capai. Aku banyak improve dan mempelajari hal-hal baru gitu ya kan, yang sebelumnya aku belum pernah pelajarin gitu. Kayak gimana sih cara bertanggung jawab gitu dalam sebuah event gitu. Lebih banyak kebetulan ketika aku menjadi ketua itu, aku tanggung jawabnya pasti berbeda nih sama tanggung jawabnya aku sebagai anggota atau aku sebagai pengurus. Nah, di ketua itu tanggung jawabnya pasti lebih berat. Dan pasti kalau dari benefit itu pasti aku dapat ilmu yang lebih besar juga dibandingkan di keanggotaan atau kepengurusan. Karena mereka semua punya benefitnya masing-masing. Nah, kebetulan ketua itu punya lebih banyak benefit. Nah, biasanya kalau anggota hanya fokus atau mendalami ke divisinya masing-masing. Nah, kalau ketua itu mengatur secara keseluruhannya. Makanya aku bilang ilmunya pun lebih dapat lebih banyak gitu di jadi ketua gitu. Ya, Nah, aku benar bisa banget. jadi lebih disiplin dan aku jadi bisa apa ya? Bisa tahu cara berkomunikasi dengan baik sama adik Hmm. kelas gitu, harus bisa berinteraksi yang dimana kalau dulu aku agak gimana ya, agak eh, ragu-ragu gitu. Aku suka menerka-nerka gitu. Kalau melihat orang tuh kadang-kadang orang ini orangnya gimana ya? Aku kayak nggak berani itu buat ngajak Ya, kenalan gitu. benar-benar. Nah, kalau di online tuh kayak ya udah aku tanya-tanya aja, chat-chat aja gitu. Ya, Mau benar-benar. dia dapat feedback yang baik ke aku atau enggak, itu ya ini di online juga gitu kan. Jadi kayak Iya, iya. ya udah nggak apa-apa, beda. Kalau di offline tuh kalau Ah, kamu nggak dapat feedback yang baik gitu kayak aduh gimana ya, malu gitu ya kan, udah say hi ternyata nggak di say hi balik gitu kan, itu kan cukup malu gitu. Jadi ada banyak hal di online yang menurut aku mm-mm. banyak bisa mengembangkan diri kita gitu, dari awalnya nggak Benar-benar. bisa jadi lebih bisa gitu. Benar. Wah, kayak gitu berarti online ini benar-benar mempermudah ya gitu. Dan ini juga kayak kamu tuh belajar dari sini tuh belajar tanggung jawab yang lebih besar gitu, yang lebih gimana ya caranya kita tuh berkomunikasi dengan orang yang lebih banyak lagi gitu dalam jangka luas gitu ya, Yulia. Iya benar, intinya di luar circle kita yang biasanya lah gitu. Betul, betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih, Yul. Wah, apa Eh, tuh, boleh. ini pertanyaan ketiganya cukup seru nih, Yul. Kayak cukup sangat seru nih. Nah, kamu ada pacar gak sih? Kan biasanya kalau online gini susah ya katanya cari Ya pacar boleh. gitu. Ini kayak pertanyaan seluruh umat ya, diambil gitu ya buat jadi podcast hari ini gitu. Kayaknya dia sering banget di pertanyaan, Cici Yuli tuh udah punya pacar atau belum sih gitu ya kan. Kayak masih pada ngantri gitu ya kalau aku bilang belum ada gitu. Ada. Jadi jangan pernah pikir kalau di online tuh kalian nggak bakal dapat pacar atau kalian susah cari pasangan. Justru di online itu banyak banget kesempatan kalian buat ketemu cowok-cowok ganteng gitu. Karena apalagi di KMBD gitu kan, pas online tuh kita cross region. Nah, kalian tuh pas banget cuci mata gitu kan, bisa lihat-lihat tukeran kontak gitu ya kan. Kalau offline kan kalian pasti malu-malu ya kan. Nah, makanya di online itu lebih baik sih, dan kebetulan aku juga ketemunya juga pas online gini gitu. Tuh, berarti denger tuh teman-teman. Berarti online nggak menutup kemungkinan buat dapet pacar ya, Yul ya? Iya, bener banget. Jadi tenang aja gitu. Jangan kalian pikir, aduh aku pasnya ketemunya nih pas online, aduh susah nih. Tenang aja, kalau kalian masuk di KMBD, itu kalian bisa dapet lah, tenang aja. Kalian cuci matanya sampai puas gitu ya kan. Jadi kalian jangan pernah takut gak akan dapet pasangan. Itu pastinya bakal dapet asalkan kalian mau ya. Tergantung persepsi orang masing-masing ya, karena memang orangnya memang nggak mau pacaran gitu. Kalau yang Benar. mau ya bisa-bisa aja sih, di KMBD banyak banget, Ya tenang. gas aja gitu ya, Yul ya. Stok cewek cantik dan cowok ganteng itu banyak di KMBD gitu. Betul, betul. Nah, kita bakal masuk ke sesi yes or no nih, Yul. Jadi, di sesi ini Aduh. kamu harus menjawab yes or no gitu. Oke, baik. Ini Oke, udah siap ya? cukup
Aduh, cukup Siap ya? menarik ya. Deg-degan nih. Oke, boleh. Oke, pertanyaan pertama nih, Yul. Saat online gini, bisa nggak sih kenalan sama orang baru? Yes, bisa banget. Kalian bisa banget kenalan dengan orang baru. Bahkan kalau aku sendiri, itu kenalan sama orang baru lebih banyak bahkan di online daripada offline. Karena kesempatan di online tuh lebih besar. Kalian bisa komunikasi dengan beberapa region. Dan itu menurut aku komunikasi kalian buat kenal orang tuh lebih banyak di online. Kalau offline, itu kebanyakan itu di circle-nya masing-masing, di region masing-masing. Kecuali ada event yang memang cross region. Dan itu aku rasa kalau cross region akan jauh-jauh nih. Nah, kalian ada niatan nggak nih buat ikutin event itu dan buat ikutin keluar-keluar gitu? Pasti ada yang keluar kota atau enggak cross region ketemu gitu di mana gitu kan. Pastinya harus ada kesiapan sih. Nah, kalau online nih, makanya guys, carilah kesempatan di online ini. Sebanyak mungkin carilah teman di online, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu. Di online ini kesempatan kalian besar banget buat cari teman baru. Dan aku sendiri juga banyak dapat teman baru secara online loh. Jadi jangan sia-siakan uh, belajar kalian, kuliah kalian secara online ini. Karena kalian pasti nggak bakal malu-malu buat chat teman-teman baru kalau secara online gitu Iya, daripada offline benar-benar. gitu. Benar banget sih. Jadi gitu ya teman-teman, kalian harus memanfaatkan nih online ini, mencari teman yang jauh-jauh nih, gitu. Ya kan Yul ya? Iya, Biar benar banyak banget. temennya. Iya, Oke. intinya memperbesar circle kalian lah. Benar banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Yul. Udah siap belum nih? Aduh, ini pertanyaan pertama ya aja tuh kayak udah wow gitu Udah ya kan. panas gitu Menjawab, ya. iya udah panas menjawab semua pertanyaan para jomblo gitu ya. Maaf guys, ini aja bercanda gitu kan. Ini kayak tadi pertanyaan semua orang kayaknya tadi. Aku udah punya pacar atau enggak. Oke, boleh lanjut ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Suka keadaan kuliah online nggak? Oke. Kalau dibilang suka banget, enggak. Dibilang enggak suka juga suka gitu. Gimana ya? 50-50 lah. Karena ada plus minusnya sih offline online ini. Kayak kalau dibilang suka online, ya aku suka karena aku bisa ketemu sama keluarga aku, banyak menghabiskan waktu sama keluarga gitu. Nah, minusnya itu kalian nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung atau enggak ketemu dosen gitu untuk belajar secara langsung. Tapi kalau kalian aktif secara online, menurut aku untuk kuliah online tuh nggak masalah. Itu tergantung uh, personalnya masing-masing gitu. Karena setiap personal punya sifatnya masing-masing. Ada yang suka emang belajarnya secara offline langsung gitu, dia lebih paham. Ada yang memang dia mau online dan offline itu nggak masalah gitu, karena menurut dia pelajaran itu dia bisa pahami gitu. Intinya kita bisa memahami pelajaran itu aja, jadi kalau online gitu. Kalau aku sendiri ya, aku benar-benar netral, di online bisa, di offline bisa gitu. Jadi intinya aku kalau memang ini satu tips aja, kalau memang kalian takutnya lupa nih atau enggak yang tadi diajarin nama dosen kalian lupa nih, nah kalian bisa banget kalian record aja. Itu salah satu tips dari aku karena aku suka record gitu kan. Jadi kalau sewaktu-waktu aku lupa dengan materinya, penjelasannya gimana, nah aku lihat rekotan yang udah aku record tadi. Jadi aku bisa pelajari ulang. Jadi tuh buat jadi kalian nggak pernah bermasalah sama offline ataupun online gitu. Benar-benar. Berarti Dira. offline sama online itu sama aja sebenarnya. Jadi lebih sukanya itu yes or no nih. Suka keadaan online. Yes, suka. Yes, oke. Karena Iya. mungkin lebih gampang ya Yulia. Bisa di-record juga kan, Iya, terus. bener banget. Oke, Jadi intinya kita lebih oke. enak lah. Lebih enak aja gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih ya Yulia. Apa tuh? Pertanyaan ketiga ini lebih wah, panas lagi Yul. Aduh, makin membara ini kayaknya pertanyaannya ya. Iya, bener nih aku bacain ya. Worried gak sih jadi ketua event PMB dan WP? Nah, yes or no, Yul? Yes dong.
itu kayak pengalaman satu kali seumur hidup gitu ya. Aduh, aku cukup seneng banget ketika aku naik di menjadi ketua event gitu ya kan. Itu pengalaman pertama aku. Pengalaman pertama aku buat belajar bagaimana bisa bertanggung jawab akan hal yang udah aku ambil. Bagaimana aku bisa disiplin, mengatur manajemen waktu dengan baik gitu. Pasti kan susah banget nih ngatur manajemen waktu antara kuliah sama event. Nah, aku tuh tipikal orang yang pasti nggak mau stop di satu titik aja. Aku pengen selalu berkembang. Nah, kalau kalian pengen berkembang, kalian harus cobain hal-hal yang baru. Nah, kalau benefitnya jadi ketua itu kalian jadi tahu banyak hal. Kalian tahu bagaimana mencari dananya, kalian bagaimana mendesain. Intinya bagaimana kalian bisa turun langsung ke lapangannya gitu. Ini bukan maksudnya pada umumnya langsung ke lapangan gitu, bukan ya. Maksudnya kalian bisa memahami segala hal yang ada di suatu event itu. Nah, di mana kalian biasa kalau kalian hanya di satu divisi, kalian hanya bisa bukan hanya bisa sih, kalian bisa paling mendalami di satu divisi aja gitu. Tapi kalau jadi ketua, kalian bisa memahami semua. Nah, bayangkan dong ilmu yang kalian dapat tuh seberapa banyak ketika kalian jadi ketua event. Nah, itu yang aku pengen dapetin. Makanya aku naik menjadi ketua event. Nah, kalau kalian tanya nih, aku deg-degan gak sih? Aku takut gak sih awal naik ketua event? Pastinya aku takut, guys. Karena gak semuanya, pasti semua ketua event itu pasti awalnya takut. Takut, pasti ada pikiran seperti ini. Kayak, aku takut nih. Aduh, bisa nggak ya aku jalaninnya gitu. Nah, itu kalian intinya yang pertama kalian percaya diri dulu aja sama diri kalian. Kalau kalian nggak percaya dengan diri kalian sendiri, kedepannya kalian nggak bakal bisa jalan dengan baik gitu. Intinya percaya aja. Kalau kalian percaya, kalian bisa, pasti bisa. Intinya satu, pikiran positif, circle yang positif, dan keluarga yang positif. Itu aja. Kalau aku kebetulan aku selalu pikir bisa lah. Meskipun aku kadang-kadang ada pikiran negatif, aku aduh kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya gini. Itu makanya pengaruh banget kalian punya circle yang positif, kayak teman yang memang pikirannya positif. Dah kebetulan ketika aku mau naik jadi ketua, itu circle aku semua mendukung aku untuk menjadi ketua. Jadi semua teman-teman aku ketika aku tanya, aduh bisa nggak ya? Bisa. Temanku langsung bilang, bisa, naik aja. Kapan lagi kamu bisa mencoba untuk menjadi ketua event? Kapan lagi kamu bisa berkembang lebih banyak dan kamu bisa mempelajari hal-hal yang dulu kamunya nggak biasa gitu kan. Kalau aku kan dulu lebih ke kayak D&D itu desain dan dokumentasi, atau enggak aku dulu belajarnya dana, atau enggak aku belajarnya lebih ke moderator, MC. Nah, aku kan nggak pernah belajar yang di divisi lain gitu. Nah, kebetulan kalau jadi ketua, aku banyak belajar dari segala hal. Jadi aku sekarang lebih banyak memahami semuanya gitu. Nah, makanya teman-teman jangan pernah takut buat mencoba hal yang nggak kalian bisa gitu. Kalau kalian nggak mencoba, sampai kapanpun kalian nggak akan pernah tahu apa rasanya jadi ketua gitu. Itu ya coba aja dulu. Coba aja dulu ya, yang penting. Coba berani, terus ya juga lingkungan kita itu juga penting gitu. Bener banget sih itu. Oke, teman-teman. Sesi Yes or No ini menutup sesi podcast kita pada kali ini. Jadi jika ada kesalahan kata dari kami mohon maaf dan ambil positifnya aja ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya. Bye-bye teman-teman. Namo Buddhaya.